Episode 3. Pak Dani membawa uang 10 juta. Dia memutar otaknya untuk menggandakan uang itu. Muncul di benaknya untuk berjudi. Dia membawa uang itu ke tempat judi. Dan pada saat itu keberuntungan memihak kepadanya. Dia dapat menggandakan uang itu menjadi 20 juta. Dia kembali menggandakan uang itu. Dan keberuntungan. Dalam semalam, dia dapat menggandakan uang itu sampai ratusan juta. Dia masih ingin bermain, tapi karena tempat judi itu akan tutup, dia harus menunda besok. Sekarang hobi mabuknya berubah menjadi hobi judi. Keesokan harinya, keberuntungan masih berpihak kepadanya. Karena serakah, dia menggandakan uangnya semua. Tapi keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Uang ratusan juta itu hilang, dan dia harus berhutang di tempat judi itu dengan janji akan membayar hutangnya ketika dia menang. Dewi Mentari masih berada di dalam kamar. Pintu hanya dibuka ketika Koki mengantarkan makanan untuknya. Wanita parubaya mengantarkan makanan ke kamar itu. "Apa Ibu Koki di sini?" tanyanya. "Iya nak," sahut ibu itu. "Tempat apa ini Bu?" tanyanya masih bingung. "Apa kamu tidak tahu ini tempat apa?" tanyanya. Tari menggelengkan kepalanya. "Apa ini diskotik?" tanyanya masih kurang yakin. "Hampir seperti itu, tapi di sini bukan hanya menjual minuman, tapi menjual perempuan," jelas ibu itu sembari menatap Tari. Mendengar itu membuat Tari takut. "Kenapa kamu ke sini?" tanya wanita parubaya itu. "Bapakku telah menjualku," sahutnya sedih. "Nasibmu hampir sama dengan wanita-wanita yang lain. Mereka juga tidak mau bekerja di sini. Tapi karena terpaksa, mereka mau melayani para pria hidung belang," jelas ibu itu. "Bu, di mana ini?" tanyanya lagi. "Ini ada di kota B," sahutnya. "Aku ingin kabur dari sini, tapi bagaimana caranya? Aku tidak pernah ke kota ini," tanyanya bingung. Ibu itu menggelengkan kepalanya. "Dulu ada yang kabur dari sini, tapi tertangkap. Lalu bagaimana nasibnya sekarang?" tanya Tari. "Disiksa," sahut ibu itu. "Banyak yang ingin kabur dari sini, tapi tidak bisa. Banyak pengawal di mana-mana dan banyak kamera," jelas ibu itu. Tari semakin takut dengan nasibnya nanti. "Apa ibu tinggal di sini?" tanyanya lagi. "Iya, rumah ibu di kampung. Tugas ibu hanya memasak untuk semua PSK dan penghuni lainnya." "Apa ibu tahu, pekerjaan ibu juga tidak halal. Duit yang ibu terima juga tidak akan berkah," ujar Tari. "Kamu benar, uang yang ibu dapatkan tidak halal. Tapi mau kerja apa? Ibunya tamatan SD. Ibu sudah mencoba melamar di tempat lain, tapi tidak ada yang menerima ibu. Hanya tempat ini menerima ibu," jelas wanita itu sedih. "Anak-anak ibu sekolah dari uang ini, makan semuanya dari sini," ujarnya. Mendengar itu membuat Tari mengerti. Jika dia di posisi ibu itu, pasti dia juga melakukan hal yang sama. "Aku ingin mengabari ibuku, bagaimana caranya?" "Aku ingin ibuku menjemputku," ujarnya. "Ibu tidak punya HP. Ibu harus segera pergi dari kamar ini. Tidak baik kalau kita banyak berbicara," ujar ibu itu. Tari semakin takut. Dia harus memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat itu. Di sebuah ruangan, yaitu tempat Tante Gita beristirahat, wanita parubaya itu baru saja melampiaskan hasratnya kepada asistennya Wisnu. Pria yang umurnya setengah dari dirinya sangat mampu memuaskannya. "Kamu hebat Wisnu," ujar wanita itu. "Tante juga hebat," sahut Wisnu sembari memakai pakaiannya. "Bagaimana kabar anak kecil itu?" tanya Tante Gita. "Masih sama, berat badannya belum naik," sahut Wisnu. Wanita parubaya itu mengambil kimononya dan berjalan keluar dari kamarnya menuju kamar Tari, diikuti Wisnu. Penjaga langsung membuka kamar itu ketika melihat pemilik klub malam itu datang. Pada saat itu Tari sedang makan. "Makan yang banyak sayang," ujar Tante Gita sembari mengelus rambut Tari. "Penjaga!" teriaknya. Seorang pria masuk ke dalam kamar itu. "Iya Tante," sahut penjaga. "Minta Koki memberikan porsi besar untuknya dan berikan buah dan susu untuknya," titahnya. Penjaga langsung berlari ke dapur dan mengatakan semua yang diucapkan pemilik tempat itu. "Dalam seminggu berat badan kamu harus naik," titahnya. "Kenapa? Apa aku akan kamu jual?" lawan Tari. Wah, anak kecilnya sudah berani ternyata. Tante Gita duduk di sebelah Tari. Dia menjambak rambut anak kecil itu. "Kamu akan menjadi barang baru untuk tamu tante sayang. Tapi sebelum itu, biar dia mencicipi tubuhmu," ujar Tante Gita sembari menunjuk Wisnu. Pintu kamar langsung ditutup. Wisnu langsung menarik Tari ke kasur disaksikan Tante Gita. Wanita parubaya itu ingin melihat permainan Tari. Wisnu merobek baju Tari. "Jangan!" teriaknya. Tapi tangan pria itu telah berhasil merobek bajunya. Tubuhnya yang mulus dan dada yang bersih terlihat oleh pria itu.
tapi Tari menggigitnya. "Ah!" Wisnu memukul kepala Tari, dan seketika dia pingsan. Wisnu ingin melanjutkan aksinya. "Stop, Wisnu! Tante ingin lihat permainan dia, bukan kamu. Kalau kamu, Tante sudah tahu. Ayo keluar!" Wisnu dan Tante Gita keluar dari kamar itu. Aku harus menidurinya nanti malam. Setelah Tante Gita dan Wisnu pergi, Koki kembali masuk ke dalam kamar Tari, kembali dengan membawa makanan untuk wanita itu. Melihat pakaian Tari yang robek membuat ibu itu kasihan. Dia menutupi tubuh Tari dengan selimut dan menyadarkan dengan memercikan air ke wajah wanita itu. Tari mengerjapkan matanya. Dia langsung melihat tubuhnya dan menatap ibu itu. "Apa yang terjadi?" tanya ibu itu. "Wanita sialan itu masuk bersama pria yang bernama Wisnu. Dia menyuruh pria itu meniduriku. Ketika dia menciumku, aku menggigitnya. Lalu dia memukulku," cerita Tari sembari memegang kepalanya yang sakit. Wisnu orang kepercayaan Tante Gita. Pria itu akan meniduri semua barang baru, dan itu disaksikan Tante Gita. Jelas ibu itu. "Oh iya, nama ibu Susi," sahut wanita itu sembari mengulurkan tangannya ke arah Tari. "Namaku Tari," sahutnya. "Iya, ibu sudah tahu. Kamu sedang dibahas wanita-wanita itu." "Dibahas? Maksudnya apa?" tanyanya penasaran. "Karena kamu barang baru dan paling cantik dari wanita di sini. Jika wajahku jelek, apa mereka juga menjualku?" tanyanya. "Tidak tahu." "Baiklah, aku akan melukai tubuhku dan wajahku," ujarnya sembari memegang garpu. "Jangan nak, jangan lukai dirimu." Ibu Susi menahan tangan Tari. "Aku tidak mau dijual, Bu. Lebih baik aku jelek daripada harus melayani pria hidung belang," ujarnya. "Tari, dulu ada yang seperti kamu, melukai tubuhnya dan wajahnya, tapi nasibnya sungguh tragis." "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanyanya. "Wanita itu dipaksa minum racun." "Dipaksa minum racun sama dengan pembunuhan," seru Tari. "Iya, tapi itu cara membunuhnya. Ibu harap jangan melukai tubuhmu. Masih ada keluargamu yang menantimu." Tari terlihat bingung. "Berat badanku harus naik, dan setelah itu aku dijual. Jadi jika aku kurus kerempeng, Tante Gita tidak akan menjualku." Ibu Susi menggelengkan kepalanya. "Kamu tetap akan dijualnya. Mau kurus kerempeng, tetap dijualnya." Mendengar itu membuat Tari semakin putus asa. "Semoga Tuhan selalu melindungimu," ujar Ibu Susi berlalu. Tari tidak menyentuh makanan itu. Dia lebih memilih kurus kerempeng dibandingkan harus berbadan bahenol. Penjaga membuka pintu kamar itu dan melihat makanan yang dibawa Ibu Susi tidak disentuh Tari. Penjaga langsung melaporkan kejadian itu ke Tante Gita. "Tante, anak baru itu tidak mau makan," lapor penjaga. "Kurang ngajar." Wanita parubaya itu keluar dari ruangannya menuju kamar Tari. Dan benar yang dikatakan penjaganya, kalau Tari tidak menyentuh makanan itu. "Makan!" teriak Tante Gita. "Aku kenyang," sahutnya ketus tanpa mau menatap wanita menjijikkan itu. "Kenyang kamu bilang?" Tante Gita menggerakkan kepalanya. Wisnu langsung memegang kedua tangan Tari dan meletakkan di belakang tubuh anak baru itu. "Au!" Tari meringis kesakitan. Salah satu tangan Wisnu memegang bibir anak baru itu. Tante Gita memasukkan makanan itu ke dalam mulut Tari. Karena makanan seperti itu sangat membahayakan, Tari akhirnya mengalah. Iya, aku akan makan semuanya," ujar Tari. Tante Gita menggerakkan kepalanya, memberikan isyarat kepada Wisnu untuk melepaskan anak baru itu. "Cepat habiskan," titah Tante Gita. Dengan terpaksa, Tari memakan semua makanan itu. Walaupun kenyang, dia tetap memakan makanan itu. Setelah semua makanan habis, wanita parubaya itu keluar dari kamar diikuti Wisnu. Kemudian dia berbalik menatap Tari. "Ingat, setiap 2 jam sekali, makanan akan datang ke kamarmu," ujar Tante Gita dan berlalu. Dan benar, 2 jam kemudian, Ibu Susi datang mengantarkan makanan untuk Tari. "Aku masih kenyang, Bu," ujarnya menolak. "Kalau kamu tidak makan, Ibu akan dipecat," sahut wanita parubaya itu takut. Akhirnya Tari memakan makanan itu. Dari susu, buah, kek, semuanya harus dihabiskannya. Malam harinya, suasana klub malam terlihat berisik. Dengan suara musik yang cukup mengganggu telinga Tari. Membayangkan itu saja membuatnya merinding. "Aku harus menutup kamar ini, agar tidak ada yang masuk," gumamnya bingung. Tari melihat sekeliling kamar itu. "Jika kursi tidak akan menahan pintu ini," gumamnya. Tari menggeser tempat tidur yang terbuat dari besi ke arah pintu. Pintu dibuka ke arah dalam. Dengan seperti ini, tidak ada yang masuk ketika aku tidur, gumamnya. Malam telah larut. Wisnu dan Tante Gita masih melakukan pergumulan hebat. Wanita itu suka cara Wisnu melayaninya. Ketika Tante Gita puas, Wisnu mengakhiri pekerjaannya, dan wanita parubaya itu tertidur.
Ketika cukup lelap, Wisnu keluar dari kamar itu. Dia sangat penasaran dengan tubuh Tari. Bibirnya saja mengandung madu yang manis. Apalagi tubuhnya mungkin mengandung sarang lebah, gumamnya sembari keluar kamar secara diam-diam. Wisnu memerintahkan penjaga untuk membuka pintu kamar. Tapi pintu tidak bisa dibuka karena terganjal sesuatu dari dalam. Sialan, gerutunya kesal karena tidak dapat mendorong pintu kamar itu. Tari yang baru saja terlelap mendengar suara seorang pria yang sedang marah. "Baik, untuk malam ini kamu aman, tapi besok awas," gumamnya dan berlalu. Tari dapat tidur, tapi tidurnya tidak bisa nyenyak. Semenjak dia dibawa bapaknya, tidak pernah dia tidur dengan pulas. Apalagi karena dia harus selalu terjaga agar tidak ada yang masuk ke dalam kamarnya. Bersambung.